warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Delga Susurawan dari 10 MIPA 1 membuat video saya tidak disiplin karena saya tidak tahu kalau ada tugas untuk merekam suara. Sebelumnya saya meminta maaf pada guru PPKN saya, Bu Elisa, karena saya tidak mengumpulkan tugas rekaman suara tepat waktu. Karena waktu absen tugasnya belum muncul, jadi saya pikir nggak ada tugas setelah menonton video penjelasan. Jadi, untuk memenuhi nilai saya yang kosong, saya membuat video penjelasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungan dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Data tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu 1. Unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Laude Ida 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. 1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. 2. Komunikasi, adanya jaringan multisistem, pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. 3. Proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process, ada upaya untuk pendidikan pemerintah, self-governing, dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. 4. Keseimbangan kekuatan, balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. 5. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga pasar dan sembako agar sesuai dengan harga-harga pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyatnya. 3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih, politisi, dan pejabat-pejabat yang diangkat, pejabat birokrat. Misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. 5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. 6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU).
7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. B. Terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. C. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. D. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. E. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui rights to information, keputusan pemerintah terjamin. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.